Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu, sama buka bersama maghrib bisa berjamaah mushola rahim rahmatullah. Malam ini kita berjumpa kembali, bersilaturahmi kembali, ya, secara rutin. Semoga kita tidak bosan ya ibu. Ada yang bosan, betul ya? Jangan bosan. Tiap Sabtu saya ketemu Pak Asika, Pak Asita, Pak Toyib, Pak Toyib, Tito, ketemu ya. Hari ini ketemu lagi, Masya Allah, kenikmatan luar biasa. Ketemu dalam rangka apa? Dalam rangka Thalabul Ilmi, ya. Thalabul Ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nah itu kan. Jadi menuntut ilmu itu Bapak Ibu sekalian itu dari mulai dalam buayan sampai nanti di yang lahat. Ya. Kok bisa gitu? Yang lahat itu kan meninggal. Ya. Ilmu ini harus selalu diberikan kepada umat Islam, muslimin muslimat, ya, sejak dalam kandungan, kemudian lahir dalam buayan ibu sampai sekolah, sampai jadi kakek nenek, dan akhirnya meninggal pun masih butuh ilmu. Apa itu ibu sekalian? Ketika orang mau meninggal butuh di talqin. Kalau kita nggak talqin sampai dia nafasnya hilang dari tubuh, nanti yang mentalkin siapa bu? Kalau nggak kita talqin? Setan. Iblis akan mentalkin. Maka amal sebaik apapun kalau sudah ditalkin oleh iblis, ya, nggak ada umat Islam yang mentalkin, maka neraka. Ya. Lalu inti dari kalau belajar ilmu seperti malam ini, ya, nanti hari Sabtu dan hari lain macam-macam, ya, di tingkat ibu RW itu hari Rabu sore, ya, hari itu juga ada ibu, ya. Kita mengejar apa sebenarnya, Bapak Ibu sekalian? Kita mencari apa sebenarnya? Mencari satu kalimat yang sangat mentakjubkan. Apa kalimat itu kira-kira, Bapak Ibu sekalian? Yang kita kejar kalimat apa? Satu kalimat yang maha dasar yang kita kejar. Karena ilmu-ilmu yang kita kumpulkan selama masih hidup ini, yaitu kita bisa menyampaikan satu ucapan man kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Itu yang kita cari. Barang siapa yang di akhir hayatnya itu ditarget dan bisa berucap la ilaha illallah, masuklah dia surga. Semoga kita semua yang hadir ini termasuk yang bisa mengucapkan nanti Allahumma amin. Amin. Ya. Masya Allah dasarnya. Ya, ibu sekalian. Nah, oleh itu mari sama-sama kita nikmati ilmu yang akan kita kasih. Judulnya ini 5 perkara sebelum 5 perkara. Sebetulnya ini panjangnya manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Nah, itu ya, itu judulnya itu, ya. Nah, itu diikat. Ya. Jadi dalam sabdanya Nabi itu mengatakan 5 perkara itu kita manfaatkan sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Ya. Nah, itu yang pertama apa? Yang pertama adalah apa?
Bukan? Ini sudah satu sisi ini nanti bisa ya manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Waktu mudamu, nah ya sebelum datang waktu tuamu, ini yang muda-muda. Nah ini ya, ini yang masih muda-muda juga. Masih muda-muda ya. Ya, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Jadi muda itu sudah suka ngaji, suka ke masjid, suka baca Quran. Itu. Ya. Ini ada hadis lain dalam masa pemuda ini. Ya. Di antaranya apa? Hadisnya jadilah 7 manusia yang akan dapat naungan di padang mahsyar. Ketika bermayat manusia kumpul akan disidang Allah, ada 7 jenis manusia yang dapat perlindungan, yang mana sudah nggak ada lagi perlindungan. Siapa? Pemuda yang suka rajin ke masjid. Nah ini putranya Bu Makan. Bu Makan itu ya itu simpati ya itu masih muda-muda ya rajin ya di masjid agar kelak bisa mulai naungan antara itu ya. Itu yang pemuda. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Nah, kita kan semua sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa menikmati hidangan ya, ada es, ada jus, tomat, itu Masya Allah, ini macam-macam muda dan buka bersama ada nasi ingkung semua juga. Masya Allah, ini banyak bukan main. Tapi itu bagi saya kok pas ya, kecil gitu ya, kayak nasi kucing gitu. Pas. Ya, kalau kenyang dia sesak-sesak nasi ingkung, nasi ingkung ya Masya Allah. Semoga yang menyiapkan hari ini nasinya, kemudian jus tomatnya, es degannya ini memboleh ridha Allah dan akan boleh pahala yang berlipat Allah. Amin ya. Mana sih kau begini? Jus. Ini siapa Bu? Ini siapa? Itu Hamid. Mas Hamid. Hamid. Ya karena Hamid itu satpam yang ditanggung, jadi mungkin dinas di sana keamanan parkir dan macam-macamnya. Jadi semua akan balasan Allah, janjinya Allah itu tidak mungkin celaknya. Nah, barang siapa yang suka sedekah, ibu-ibu, maka musibah itu tidak bisa mendahului orang musibah. Tidak usah bersedekah. Ternyata masih nyimak. Ya. Jadi orang yang rajin sedekah itu, ya, maka musibahnya tersingkir otomatis. Ya. Semoga kita semua termasuk ahli sedekah. Ya, ya, kalau tadi ada jus tomat, ada kelapa muda, ada nasi ingkung tadi itu, mungkin nanti bubur yang akan datang mungkin ada lebih dari itu lagi. Ya. Amin. Nah, ini ya, yang kedua itu ya. Kemudian yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Kaya itu jangan diharap, jangan diasumsikan kaya harta ya, kaya hati. Maka ketika semua hatinya selalu tersenyum, selalu membantu orang, selalu senang membantu, ringan tangannya membantu orang ya,
itu kaya, hatinya kaya. Tapi juga ada kaya harta, suka bersedekah, suka memberikan keringan pada orang yang contohnya seperti Pak Hepta, Bu Hepta, Eyang, Pak Adon. Ini kan memang ya semuanya itu orang-orang yang dilebihkan hartanya dan ringan membantu orang yang menderita, ya, orang yang kesusahan, orang yang kena musibah diringankan. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sebelum masa luangmu, sebelum masa sibukmu. Nah ini orang yang datang sibuk, ya, pagi buta, ya, orang pakai adzan subuh, ya, terus buka toko, buka kios, buka jegleks, adanya lagi oke, terus yang buku pirang-pirang, ya banyak yang antri, akhirnya lupa sholat, macam-macam sampai tiba duhur ya orang sholat duhur terus sampai jam sholat tutup tokonya, ya masih yang antri, dia terus sholat, mengakunya ya Islam, tapi punya toko yang berkurangnya, berdasarnya lupa semuanya, ya ada kayak gitu banyak itu, ya. Kalau dia non Muslim mungkin tidak masalah, ya, karena nggak punya keyakinan akidah yang sama, ya. Tapi kalau dia seorang yang beriman, bertakwa, tentunya toko-toko ada rausan yang antri berang-berang. Ya, siapa yang pernah berhaji, toko-toko yang tutup semuanya ketika berada, tunggu, enggak, tutup semua. Kalau enggak asalnya datang, disegel nanti tokonya yang enggak ada adzan nggak mau sholat dulu. Itu sangat begitu. Kita ada adzan malah masih merokok, makan masih. Nah, ini yang menjadi kendala. Jadi hadis ini benar sekali, ya. Nah, lalu yang terakhir, hidupmu sebelum datang ajalmu. Hidupmu sebelum datang ajalmu. Itu hidup itu apa? Hidup untuk mencari ilmu, ya, untuk ngaji, untuk baca Quran, ya, dan seterusnya, untuk beramal saleh. Karena sangu, ya, saku perjalanan jauh, ya, makin jauh makin banyak sakunya. Saya tiap hari ke kampus kantor cukup dengan uang 50.000, ya, basic sudah cukup, ya. Kadang orang nggak punya saku, ya, bagi beda dekat kantornya rasa orang popo, ya. Jadi makanya saku doang, ya beda, ya. Tapi kalau beda mau ke Jakarta kira-kira paling nggak saku, nggak berani. Tolnya sakito, ya, bensinnya mungkin 1 juta untuk nginep, untuk makan macam-macam. Oh paling 4-5 juta ke Jakarta, ya, jauh. Oh bunda mau beli haji, wah baik nggak 100 juta sekarang ini, ya, untuk bayar berdua sama juga masing-masing, ya, hidup di sana selama sebulan dan seterusnya. Tapi sangu yang sejatinya adalah sangu Watayyibatu akhirnya jadi takwa. Watakunina ulil albab. Sangu sesungguhnya adalah sangu takwa, ya, takwa itu sangu sesungguhnya. Lain takwa, ya. Apa? Karena takwa lah yang akan menolong kita berjalan jauh, mungkin semeret lagi baru ketemu Allah, ya, setelah kiamat kemudian ditimbang, yaumul hisab, yaumul masar, yaumul hisab, yaumul miyan, yaumul sirat, yaumul jaya, itu kan bisa berpuluh tahun caranya. Coba satu orang dihisab itu bisa berbulan-bulan, ya, berbulan-bulan. Kalau ada sekitar 25 miliar jumlah penduduk dunia ini, ya, nanti di akhir tahun, di akhir dunia ini, berarti bisa berpuluh tahun berbentuk Allah. Itu yang takwa, tapi merasa enak nyaman karena kita punya bekal takwa. Nah, itu kira-kira, ya. Maka ini nanti diteruskan bacaannya, karena kalau saya teruskan nanti
waktunya habis ya. Kesibukan yang dilakukan Imam Ghazali contohnya ini ada 1, 2, 3, 4 nanti dibaca ibu ya. Yang jelas yang terakhir hadisnya itu man ada dunia fa'alaihi bi'aini wa man ada akhirah fa'alaihi bi'aini wa man ada umma fa'alaihi bi'ilmi. Jadi ini dunia butuh ilmu, ini akhirat juga butuh ilmu ya. Ini dunia ilmunya Pak Efta adalah ilmu pengusaha. Ilmunya Pak Karjono, ilmunya ilmu pengusaha. Ilmunya ibu-ibu yang lain juga ilmu seperti ibu rumah tangga. Ya, guru ilmunya guru ya. Ulama mungkin mengajarkan, menyebarkan ilmu. Itu dunia butuh ilmu. Yang akhirat juga butuh ilmu. Ya. Tapi Nabi mengatakan di antara ini kesimpulannya, ibu. Nek kono boleh ilmu di dunia to akhirat lepas. Ilmu di dunia akhirat lepas. Nek kono boleh ilmu akhirat dunia dapat katut. Nah, pilih mana? Ya pilih ilmu akhirat. Ya. Itu kira-kira berapa sulit saya ceramah. Nek kesulitan Quran dan juga ya. Silahkan ibu dielaborasi ya, mari sama-sama agar lebih mendalam lagi kajian ini ringan-ringan saja agar bermanfaat. Demikian kronologinya. Kalau ada yang bertanya silahkan sampaikan pada kesempatan malam ini ya. Ibu dulu, belum.